Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau memberikan kembali anugerah kehidupan untuk kami syukuri. Dan kami juga dalam persekutuan doa pagi saat ini ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang benar pada kami, supaya ketika kami mengerti, kami juga diperlengkapi untuk dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dan ada di bawah judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tundukkanlah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Pagi ini saya diberikan judul atau tema untuk renungan kita adalah KDRT. Kalau kita memperhatikan berbagai kejadian yang ada di sekitar kita, kita sangat prihatin karena ada anak membunuh orang tua, atau orang tua membunuh anak, adik membunuh kakak atau sebaliknya, kemudian menantu membunuh mertua, bahkan ada juga karyawan membunuh atasannya. Ya, kita menjadi sangat miris sekali karena kejadian itu bukan sekali dua kali terjadi di masyarakat, tetapi kerap berulang di berbagai daerah, di berbagai tempat. Kenapa hal tersebut sampai terjadi? Bapak Ibu, mari kita lihat pembacaan Alkitab kita mengajarkan kepada kita bahwa melalui surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose, diingatkan bahwa mereka merupakan persekutuan umat Tuhan yang sudah ditebus dan mereka harus memperlihatkan cara hidup sebagai manusia yang baru.
Di dalamnya juga mengatur hubungan atau relasi di antara keluarga, di dalam keluarga. Nah, di sini kita melihat bagaimana istri itu tunduk kepada suami sebagai bentuk rasa hormat. Ya, karena apa? Karena itu yang seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau seorang istri itu memperlihatkan rasa hormatnya kepada suaminya, karena suaminya juga berlaku seperti Tuhan, artinya mengasihi. Tuhan itu mengasihi umatnya. Berarti seorang suami juga mengasihi istrinya, dan respon yang diberikan oleh seorang istri adalah tunduk. Tunduk di sini dalam arti hormat. Kemudian yang kedua diungkapkan bagaimana suami itu tidak berlaku kasar, karena suami mengasihi istrinya. Seseorang yang mengasihi istrinya pasti akan menyayanginya, termasuk juga menjaga lisannya, menjaga perkataannya, menjauhkan kata-kata kasar yang akan melukai perasaan pasangannya, perasaan istrinya. Kemudian yang berikutnya diingatkan bagaimana anak-anak juga harus memperlihatkan ketaatannya, kepatuhannya kepada Tuhan dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang berkenan. Orang tua mungkin punya kekurangan, ya, orang tua mungkin punya keterbatasan dalam hal pengetahuan. Anak-anak mungkin jauh lebih menguasai, ya, teknologi dan kecanggihan berbagai alat komunikasi yang saat ini marak di dalam kehidupan kita bersama. Tetapi jangan lupa, orang tua juga jauh lebih memiliki pengalaman karena lebih lama hidup, dan dari pengalaman itulah mengajarkan kepada anak-anak apa yang seharusnya mereka lakukan. Makanya anak harus patuh kepada orang tua, harus hormat kepada orang tua. Orang tua belajar kalau anak melakukan ini maka akibatnya seperti ini. Tapi pada saat ini ada banyak sekali anak-anak yang kurang hormat, ya, dari sisi perkataan, bahkan mereka seringkali songong, ya, songong dengan ceplas-ceplosnya itu, tidak memikirkan bahwa kata-katanya akan melukai perasaan orang tuanya. Ya, zaman boleh semakin modern, tetapi budi pekerti, tutur kata, sopan santun harus terus dipelihara, karena itu adalah hal yang baik dalam kehidupan kita bersama di tengah keluarga. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan bertutur kata dengan sopan, ya, anak menaati orang tua, maka ketika dia berelasi dengan orang lain juga akan tetap memperhatikan soal-soal hormat atau kesantunan kepada sesamanya. Kemudian diingatkan juga kepada bapak-bapak supaya bapak-bapak itu tidak menyakiti hati anaknya, sehingga anak akan menjadi tawar hatinya, akan menjadi kecewa. Ada banyak bapak-bapak yang justru menyakiti hati anaknya melalui perkataan ataupun tindakannya, yang pada akhirnya anaknya sakit hati, kecewa, kemudian membunuh bapaknya. Bahkan ada bapak juga karena mungkin berbagai tekanan menjadi pembunuh bagi anaknya. Ini sangat memprihatinkan, sangat miris sekali dalam kehidupan bersama. Kemudian juga diingatkan kita dalam kehidupan bersama, ya, kadang pada zaman itu ada hamba-hamba. Bagaimana hamba-hamba itu berlaku, yaitu harus menaati tuannya, ya, dan bagaimana ketika bekerja juga tetap memiliki rasa respek terhadap tuannya, dan tuannya juga tidak boleh memperlakukan hamba-hambanya sewenang-wenang. Pada dasarnya ketika kita bersikap, ketika kita bertutur kata atau melakukan segala sesuatu, harus melakukan seperti untuk Tuhan. Demikian Rasul Paulus menyampaikan. Kenapa? Karena
kalau melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka orang akan melakukan yang terbaik. Tidak mungkin untuk Tuhan itu asal-asalan. Ya, ketika kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita miliki, kita berikan itu yang terbaik. Demikian pula dalam relasi di tengah keluarga, ya, suami, istri, bapak, anak, kemudian pegawai dengan tuannya. Ketika melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi tidak sembarangan, tidak akan menyakiti, dan kita akan dijauhkan dari perilaku yang kemudian menyakiti sesama. Jadi dijauhkan dari perilaku sikap kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu bisa bentuknya kekerasan fisik, ya, memukuli, menganiaya, bisa kekerasan psikis berupa verbal, berupa perkataan, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita bersama, ya, dalam relasi-relasi di tengah keluarga. Kalau itu terbiasa melakukan hal yang negatif, maka dalam relasi dengan orang lain pun akan mengalami gangguan. Kembali dasarnya apa? Kasih. Kalau kita memperlakukan kasih, ya, satu dengan yang lain, maka kita akan terhindar dari sikap kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau hal yang baik ini dilakukan di tengah keluarga, maka akan terbawa menjadi hal yang positif juga dalam relasi dengan orang lain. Ingat bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkannya, dan kita akan menanggung. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akan menanggung segala akibatnya. Itu yang diingatkan Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose. Jadi walaupun kita sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa kita bisa bersikap, kita bisa berlaku sewenang-wenang. Tetap kita harus melakukan yang baik, ya, dalam relasi, terutama di tengah keluarga, karena itu merupakan kehidupan keseharian kita. Sesudah beraktivitas keluar, kita akan kembali di tengah keluarga. Bagaimana di dalam keluarga itu menghadirkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Ya, dasarnya adalah kasih. Kasih dari Allah yang berkorban melalui Kristus yang sudah menyelamatkan kita, maka itu juga yang kita berlakukan dalam relasi dengan sesama kita. Diawali dari kehidupan di tengah keluarga. Maka kalau orang memperlakukan kasih, akan dihindarkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena memang yang ada adalah kasih. Kalau ada kesalahpahaman, kuncinya bukan melakukan kekerasan, tetapi bicara didasarkan pada kasih. Kalau ada kekeliruan, saling mengampuni, saling memaafkan, maka kita akan terhindar dari hukuman yang akan merugikan kita sendiri. Kita akan terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebagai apapun, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai suami mengasihi istri, sebagai istri tunduk hormat kepada suami, sebagai ayah jangan berlaku kasar, sebagai anak menaati orang tua, dan sebagai hamba kita juga harus taat kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Kristus. Ya, kalau kita juga di tempat pekerjaan kita sebagai bawahan, maka kita harus menaruh hormat kepada atasan kita. Dan atasan juga harus berlaku baik terhadap bawahannya, memperhatikan, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai persoalan yang ditimbulkan karena kita memperlakukan kasih. Jadi kuncinya adalah kasih. Tidak ada yang mustahil bagi kasih untuk memaafkan, mengampuni, untuk berekonsiliasi. Ya, kita akhir-akhir ini terbongkar, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada perilaku pembunuhan di daerah Indramayu, di mana satu keluarga 5 orang, yang kakek
kemudian anak, menantu, dan 2 cucunya, termasuk yang baru berusia 8 bulan, itu dicor. Ya, ada penganiayaan, dicor, sekarang masih sedang diungkap motif pelakunya. Ya, motif dari si tersangka sehingga sampai tega menghabisi keluarga tersebut. Ada masalah apa? Ya, biasanya orang karena punya kepentingan maka akan menghalalkan segala cara. Ya, karena apa? Karena ketika punya kepentingan tidak dibingkai dalam kasih, sehingga orang lebih mengedepankan hawa nafsu, kekesalan. Tapi kalau memiliki kasih, maka segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik. Kalau ada kesalahpahaman, maka saling mengampuni, saling memaafkan, kemudian berrekonsiliasi dan membuka kembali lembaran baru. Demikian pula dalam kehidupan kita, kiranya kita dihindarkan dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga, ya, sehingga tidak ada korban, bahkan akan mempermalukan kita sebagai murid Tuhan yang seharusnya berlaku kasih, tapi melakukan tindak kekerasan yang mencoreng nama baik kita bersama. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, yang pertama-tama diwujudkan dalam relasi di tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.